Omega 3. Hari ini kita banyak melihat omega 3 ada di mana-mana, ada di iklan, di kapsul, di sosial media. Bahkan banyak dari kita yang minum omega 3 secara rutin setiap hari, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun. Tapi pertanyaannya adalah, apa kita ngerti minum omega 3 ini tujuannya untuk apa? Apakah betul-betul bermanfaat buat jantung? Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami, bersama dengan saya, Dr. JJ. Di video ini kita akan bahas tentang omega 3. Saya tahu ada banyak orang yang minum omega 3, tetapi kita akan bahas lebih basic, lebih dasar. Apa jenis-jenis dari omega 3, bahkan apa sebetulnya omega 3 itu. Apa manfaat dari masing-masing jenis omega 3. Apa isi suplemen omega 3 sebetulnya. Dan bagaimana sebetulnya rekomendasi dari panduan-panduan kesehatan jantung internasional terhadap penggunaan omega 3 untuk tujuan kesehatan jantung. Oleh karena itu, judul video hari ini saya berjudul Minum Omega 3 untuk apa? Nah, untuk memulai kita akan bahas dulu apa sebetulnya yang dimaksud sebagai omega 3. Nah, omega 3 ini sebetulnya adalah asam lemak atau lemak ya, asam lemak tak jenuh. Kita sudah berulang kali membahas lemak tak jenuh itu adalah lemak yang lebih baik daripada lemak yang jenuh. Dan dia tak jenuh ganda. Artinya ada ikatan rangkap dan lebih dari satu ikatan rangkapnya. Kalau saya gambarkan secara sederhana, kalau ini lemak, asam lemak ya. Kalau dia tidak ada ikatan rangkap seperti ini namanya adalah jenuh. Kalau ada ikatan rangkap berarti ada di sini, ada garis dua ini disebut sebagai tidak jenuh. Nah, disebut sebagai omega 3 kalau ikatan rangkapnya dimulai dari karbon C yang ketiga dari ujung ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini ikatan rangkapnya tak jenuh di karbon C ketiga disebut sebagai omega 3. Kalau disebut ada ikatan rangkapnya ganda, maka dia ada ikatan rangkap lain di tempat lain. Misalnya kalau di sini saya gambarkan, di sini ada lagi ikatan rangkap seperti ini. Ya, ada beberapa. Nah, itu disebut sebagai asam lemak tak jenuh ganda. Ini adalah omega 3. Nah, yang perlu dipahami bahwa omega 3 itu bukan cuma satu macam saja. Dia ada beberapa macam. Nah, untuk tubuh manusia yang ada fungsi biologis yang jelas, ada 3 paling tidak ya. Nah, ini teman-teman harus tahu bahwa ini ada ALA, nanti kita lihat sumbernya apa ya. Ini adalah alpha linolenic acid ya. Kemudian ada EPA ya. EPA adalah eicosapentaenoic acid, dan ada DHA ya. DHA atau docosahexaenoic acid. Jadi ada 3 macam omega 3 yang semuanya kita sebut sebagai asam lemak yang esensial. Apa artinya esensial? Esensial artinya tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh manusia, tetapi dibutuhkan. Nah, ini penting. Kita membutuhkan ketiga omega 3 ini, dan kita harus mendapatkannya dari makanan karena ketiganya memiliki fungsi biologis yang penting untuk tubuh. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam ya. Yang pertama adalah ALA tadi. ALA ini adalah omega 3, satu-satunya dari yang 3 itu yang berasal dari produk nabati, karena yang 2 lagi nanti dari hewan ya. Dan ALA ini yang pertama perlu dipahami, dia tidak banyak berhubungan dengan manfaat untuk kesehatan jantung ataupun yang berhubungan dengan lipid ya. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari chia seed atau biji chia, rami, kemudian canola ya. Ya, ini dari nabati ya. Di tubuh fungsinya terutama untuk keseimbangan atau kestabilan dari membran sel. Diperlukan oleh tubuh, diperlukan. Kalau kekurangan ini bisa terjadi gangguan di kulit, di masalah imunitas, tapi tidak berhubungan dengan jantung. Jadi ketika
kita pada umumnya bicara tentang omega 3, itu pada umumnya bukan tentang ALA ya. Nanti teman-teman akan lihat dalam suplemen kapsul-kapsul omega 3 ini pada umumnya ya, kebanyakan bukan ALA di situ. Kadang-kadang ada tapi sebagian besar adalah EPA dan DHA. Nah, kita lihat yang kedua, EPA ya. Nah, ini yang paling dari ketiga omega 3 ini yang paling banyak berhubungan dengan jantung atau dengan metabolisme lipid. Sumbernya dari ikan laut ya, sekali lagi ikan laut ya yang berlemak. Ini harus disebutkan tiga-tiganya nih, ikan laut berlemak. Bukan sembarang ikan, bukan ikan laut yang tidak berlemak, tapi ikan laut yang berlemak contohnya sarden, salmon, kemudian tuna, makarel ya, ikan kembung juga bisa, ikan tongkol. Ini adalah sumber omega 3 EPA yang penting untuk tubuh dan fungsinya untuk lipid dia bisa menurunkan trigliserid, menurunkan produksi VLDL, teman-teman nanti lihat lagi dalam video sebelumnya. VLDL adalah lipoprotein atau truk pengangkut trigliserida di hati. Jadi ini dengan konsumsi EPA ini, produksi dari trigliserid dan VLDL akan menurun, otomatis nanti partikel lemak sisa, ya kalau teman-teman ingat saya berulang kali bahas di dalam video-video sebelumnya itu dinamakan remnan. Ini kalau banyak partikel lemak sisa ini bisa berbahaya untuk pembentukan plak. Ini juga menurun dan juga penurunan namanya inflamasi. Jadi kondisi inflamasi tubuh bisa diturunkan. Nah, oleh karena itu EPA ini bahkan sudah diteliti dalam penelitian yang terkenal cukup besar ya, namanya Reduce Trial. Ini penggunaan EPA saja, dosis tinggi ya. EPA dosis tinggi 2 gram, 2 kali 1, itu tadi bisa menurunkan trigliserid, VLDL, dan juga kejadian penyakit jantung. Oleh karena itu, ini EPA ini diindikasikan bukan sebagai suplemen. Nah ini penting, bukan sebagai suplemen, tapi sebagai terapi. Jadi bukan bisa beli di pasaran bebas, tapi harus resep dokter dan ditujukan untuk indikasi tertentu, pasien-pasien yang trigliseridnya masih tinggi dengan risiko kardiovaskuler yang masih ada residual risk atau risiko sisa. Ya, itu EPA. Yang berikutnya adalah DHA ya, tadi docosahexaenoic acid. Ini juga sumbernya juga ikan laut berlemak. Tetapi DHA ini beda dengan EPA, fungsinya untuk struktural, bukan untuk lipid, bukan untuk manfaat ke jantung. Struktural ini buat membran sel, buat otak, saraf ya, retina. Nah ini makanya bagus seringkali diberikan pada anak-anak masa pertumbuhan untuk kecerdasan, untuk kognitif, perkembangan saraf, mata. Kalau untuk jantung bagaimana? Untuk jantung ternyata DHA malah tidak sebaik EPA. Bahkan sebagian bisa meningkatkan LDL. Nah itu sebabnya DHA tidak disarankan untuk benefit atau manfaat ke jantung. Ya, jadi dari mana kita dapatkan sumber-sumber makanannya? Kita ulang lagi tadi, kalau yang nabati sudah jelas dari biji-bijian tadi. Kalau untuk yang hewani ini harus ikan laut berlemak. Berapa kali seminggu kita konsumsi 2-3 kali per minggu ya. Disarankan teman-teman sekalian konsumsilah ikan laut berlemak 2-3 kali seminggu ya. Untuk yang nabati tadi ALA, apakah dia bisa mencukupi kebutuhan omega 3 kita? Misalnya katakan yang tidak suka makan ikan laut, apakah dengan ALA bisa? Sayangnya dalam tubuh kita ALA ini tidak bisa diubah menjadi EPA ataupun DHA karena tidak ada enzim yang bisa mengkonversi, mengubahnya. Jadi dia akan tetap dalam bentuk ALA dan melakukan fungsi biologisnya sendiri. Ya. Nah, bagaimana dengan suplemen omega 3? Tadi sudah saya singgung sedikit. Sebagian besar suplemen yang ada di pasaran adalah kombinasi EPA dan DHA dan dalam dosis yang rendah. Tadi saya sebutkan kalau untuk terapi EPA itu isinya 2 gram dan minumnya 2 kali sehari. Tapi kalau suplemen omega 3 umumnya 300 mg, 600 mg ya, tidak sampai 2 gram. Dan hampir selalu ada komponen DHA. Jadi apakah suplemen omega 3 yang banyak kadang-kadang ada orang-orang, dok saya minum suplemen omega 3 untuk mencegah sakit jantung. Apakah ini bisa mencegah
penyakit jantung atau juga menurunkan kolesterol, menurunkan trigliserid? Jawabannya tidak. Dan ini sudah terbukti dalam berbagai penelitian, ya, tidak ada manfaatnya buat jantung. Sebagian bahkan mungkin kurang baik karena tadi DHA ini bisa meningkatkan kadar LDL. Sehingga akhirnya saat ini untuk suplemen omega 3 berbagai panduan kesehatan jantung, guideline tidak lagi merekomendasikan penggunaan suplemen omega 3 untuk benefit untuk mempromosikan kesehatan jantung, ya. Jadi, apakah perlu minum suplementasi omega 3? Kalau tujuannya bukan untuk jantung, tadi untuk yang struktural, untuk otak, untuk retina, masih boleh, silakan saja. Tetapi sebetulnya kalau kita sudah mengkonsumsi ikan cukup 2-3 kali seminggu, ikan laut yang berlemak, maka itu sebetulnya kebutuhan EPA dan DHA kita sudah tercukupi, ya. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, kalau saya tidak suka makan ikan, bagaimana caranya? Nah, ini sebetulnya saran-saran praktis, saya tidak ahli gizi, tapi dalam literatur juga sering dikatakan bahwa sebetulnya kebanyakan orang tidak suka ikan itu karena baunya yang amis. Nah, mungkin itu bisa dicoba dengan cara masaknya, ya, diatur sedemikian rupa. Kalaupun terakhir tidak bisa juga, ya mungkin bisa membantu dengan suplementasi kapsul atau ini suplemen omega 3, ya. Nah, satu hal lagi saya ketinggalan tentang tadi ikan tadi, ya. Jadi ikan ada kandungan omega 3. Nah, omega 3 ini karena ikatan rangkap dari asam lemaknya tadi, ya, ikatan rangkap dan ganda, artinya ada banyak ikatan rangkapnya. Tadi saya gambarkan seperti begini. Ini ikatan rangkapnya banyak begini, ya. Asam lemak dengan banyak ikatan rangkap ini agak rentan dengan panas, ya, akan mengalami oksidasi. Nah, ini penting kita ingat. Jadi kalau mau mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin dari konsumsi ikan supaya omega 3-nya tetap baik dan tidak rusak adalah jangan dimasak dengan cara yang panas berlebihan. Digoreng dengan panas yang berlebihan itu jadi rusak, nanti oksidasi, omega 3-nya tidak ada manfaatnya. Jadi cara masaknya tentu saja bisa dikukus, direbus, atau pokoknya yang dipanggang yang dengan api atau suhu yang lebih ringan, cepat. Nah, ini supaya omega 3-nya tetap terjaga, ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas, kita bisa simpulkan bahwa teman-teman yang mau mengkonsumsi omega 3 untuk kesehatan jantung, pada saat ini sebetulnya tidak ada rekomendasi khusus tentang penggunaan suplemen omega 3 yang ada di pasaran untuk kesehatan jantung. Kalau teman-teman merasa perlu omega 3 supaya kesehatan jantungnya terjaga, maka makanlah ikan laut yang berlemak rutin 2-3 kali seminggu. Sesederhana itu. Khusus untuk EPA itu khusus untuk kondisi tertentu di mana trigliseridnya tinggi dan ada masih residual risk atau resiko sisa untuk resiko kardiovaskuler, dan itu tentu dokter jantung yang menilai, dan itu harus pakai resep dokter untuk menurunkan kadar trigliseridnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Teman-teman yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini boleh subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lain, dan kita akan berjumpa lagi dalam seri video yang selanjutnya. Salam jantung sehat.